هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Waqala, beliau berkata, wajadtuhu syaikhan waquran. Wajadtuhu syaikhan, syekh artinya kabiru sin. Syekh secara bahasa artinya manjawazul arba'in secara bahasa. Syekh secara istilah man balagha rutbata ahlil fadli walau kana saghiran. Itu syekh. Man balagha rutbata ahlil fadli walau kana saghiran. Orang yang sudah sampai pada kualifikasi keilmuan tertentu meskipun dia masih kecil. Sebagaimana Imam Syafi'i yang sudah mendapatkan rekomendasi untuk berfatwa dari Khalid bin Muslim Az-Zinji, sedangkan beliau belum usia balik. Waquran artinya sakinan, kalem, anteng. Haliman ghairu ghadub, tidak emosional. Saburan fa'ul dari kata sabar, itu sigah mubalaghah, katsirus sabri asyadidus sabri. Wa qala, Imam Abu Hanifah berkata, thabattu inda Hamad bin Abi Sulaiman fanabattu. Aku menetap di majlisnya Hamad bin Abi Sulaiman, fanabattu, maka aku pun tumbuh. Ini namanya kalau dalam balaghah isti'arah tamtsiliyah. Dia menggambarkan apa itu? Benda yang kalau dalam bahasa Indonesia namanya majaz apa? Personifikasi ya. Ya. Menggambarkan bagaimana dia mendapatkan ilmu yang banyak dan berkembang secara kualitas keilmuan sebagaimana berkembangnya tumbuhan. Wa qala rahimallahu sami'tu hakiman, beliau berkata sami'tu hakiman min hukama Samarqand, aku mendengar hakiman, seorang yang bijak dari Samarqand, dia berkata qala inna wahidan min talabatil ilmi, ada seorang penuntut ilmu syawarani fi talabil ilmi, meminta pertimbangan kepadaku dalam belajar. Wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara li talabil ilmi, padahal dia bertekad untuk pergi kemana? Ke Bukhara li talabil ilmi. Artinya apa? Itu sudah gudangnya ulama saja masih minta pertimbangan. Wa hakadha, demikianlah yang bagi ayusyawira fi kulli amrin. Seseorang harus tidak malu-malu untuk meminta pertimbangan kepada orang lain, bermusyawarat fi kulli amrin, dalam setiap perkara. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amara rasulahu, telah memerintahkan rasulnya bil musyawarah fi kulli umuri, di setiap perkara. Walam yakun ahadun aftara minhu, padahal tidak ada satu orang pun yang lebih cerdas daripada Nabi Muhammad SAW. Itu saja Allah masih mengatakan wasyawirhum fil amri. Ma'adzalika umira bil musyawarah, meskipun demikian diminta untuk bermusyawarah, padahal Nabi SAW itu apa? Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu saja diminta untuk bermusyawarah. Kenapa? Karena beliau itu maudiul iqtida' wa ta'assi, objek yang dijadikan sebagai contoh dan teladan. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur, demikianlah beliau meminta pertimbangan kepada para sahabatnya di segala perkara, segala urusan. Hatta hawa ijil baiti, sampai urusan rumah. Tapi tentunya majal musyawarah itu fi ghairil ma'murati wal manhiyat. Ya,
ranah yang di situ ada namanya musyawarah itu di luar perintah dan apa? Larangan. Tidak boleh. Kamu sholat dong, gitu. Entar saya tak musyawarah dulu, nanti mau sholat apa enggak. Dalam fi'lul ma'mur sama tarkul manhi tidak ada istilahnya nanti musyawarah. Itu sudah mafruq minhu, itu sudah final. Barakallahu. Qala Ali karramallahu wajhah, berkatalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, ma halaka mru'un an masyuratin, orang tidak akan celaka selama dia bermusyawarah, meminta pertimbangan orang lain, tidak hanya mengandalkan kecerdasan dia, takjub dengan kemampuan dia, enggak. Dia tetap harus meminta pertimbangan kepada orang lain. Qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'. Konon di sana ada 3, manusia, separuh manusia, sama bukan manusia. Waras, setengah waras, sama tidak waras. Siapa 3 golongan itu? Farrajulu man lahu ra'yun sa'ibun wa yushawiru. Yang waras itu dia punya pendapat yang bagus, artinya dia punya kecerdasan, kemampuan dalam memanage. Wa yushawir, tapi dia tidak hanya berpatokan pada itu saja, dia juga meminta pertimbangan orang lain. Wa nisfu rajulin, separuh waras, man lahu ra'yun sa'ibun. Sa'ib artinya apa? Sadid, mustaqim. Pikirannya cemerlang. Walakin la yushawir, tapi apa-apa diputuskan sendiri. Otoriter. Tidak ada musyawarah. Au yushawir walakin la ra'ya lahu, atau dia memang gaweannya musyawarah, artinya dia sendiri tidak punya pendapat, dikit-dikit minta pertimbangan. Ini juga bukan orang yang sempurna. Nisfu rajulin. Wala syai', yang sifar sama sekali, zero sama sekali, itu man la ra'ya lahu wa la yushawir. Pendapat juga tidak punya, minta pendapat juga tidak. Sudahlah, berjalan ngikutin arah angin. Angin ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri ikut ke kiri, asal jalan gitu aja, ngalir gitu aja. Tidak ada ke depan dia mau apa, tidak ada dia ke depan sekiranya saya bisa berbuat apa, sudahlah. Kemarin makan, main, tidur, makan lagi, main, tidur lagi, hari ini seperti itu, besok seperti itu. Adalah syai'. Wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi. Artinya apa? Artinya ketika orang mau belajar atau mau apa, melakukan hal-hal yang penting, mintalah pertimbangan kepada orang lain. Jangan hanya takjub dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia miliki, sehingga dia melupakan bahasanya secerdas apapun dia, tetap dia makhluk yang terbatas. Qala Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu li Sufyan ats-Tsauri, berkatalah Ja'far as-Shadiq, ini imamnya yang diakui sebagai imam Syiah ya, ada sekte namanya Ja'fariyah, sekarang yang terkenal dengan Imamiyah atau Itsna Asyriyah. Ja'far as-Shadiq ini imam mujtahid, faqih ya sebenarnya. Faqih dzalamahu qaumuhu atau dzalamahu muhibbuhu. Tapi yang dizalimi oleh siapa? Oleh kaumnya, oleh penggemar dia justru. Berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, "Syawir fi amrika alladzina yakhshawnallaha ta'ala." Mintalah pendapat dalam urusanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya ini secara umum dalam perkara apapun. Yang tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta fi hawaijil bait, sampai keperluan rumah saja masih meminta pertimbangan. Wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha, sedangkan menuntut ilmu itu termasuk perkara yang paling luhur sekaligus perkara yang paling susah. Tidak gampang menuntut ilmu itu. Ilmu tidak akan menerima orang yang setengah-setengah. Ilmu tidak akan menerima pinangan orang yang meminangnya dengan mahar yang baks, setengah-setengah. Susah. Nabi SAW sendiri mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sedangkan kaedahna al jaza ala qadri al bala. Al jaza ala qadril bala. Enggak enak. Jadi jalan belajar laisa tariqan mafrusyatan bil wurud, bukan jalan yang terbentang di situ kebun-kebun mawar terus ada permadani yang empuk, bukan seperti itu. Fihi masyaqqat wal aqabat wal awaiq wal aswaq, setengah mati. Bahkan terkadang maharinya nyawa mati. Sa'lab kalau tidak salah. Dia sudah dalam kondisi tunarungu, tapi belajarnya tidak pernah mati. Kemana-mana dia membaca. Terus itu di jalan membaca karena tunarungu ya. Terus ada dabah lewat, entah kuda, entah keledai yang abang lewat, dia tabrak, tendang, masuk ke lubang. Diangkat sudah dalam kondisi tidak sadar, lalu dia wafat. Tapi wafat dalam kondisi ya artinya dia ending dia sedang bersama ilmu. Maharnya sampai nyawa. Artinya ala inna sil'atullah ghaliyah, ala inna sil'atullah, barang semakin mahal harganya semakin, barang semakin bernilai harganya semakin tinggi. Kalau ilmu itu bisa kita capai dengan berleha-leha, bersantai-santai, dengan ya setiap orang sudah jadi ulama, Mas. Ya. Loh, berhubung talabul ilmi min a'lal umur wa ashabiha wa kana al musyawaratu fihi aham, fa kana al musyawaratu fihi ahamma wa ujab. Maka dari itu musyawarah dalam urusan ilmi ahammu aktsaru ahammiyatan. Wa aujab asyaddu wujuban, lebih ditekankan lagi dan lebih dianjurkan lagi, lebih diwajibkan lagi untuk seseorang meminta pertimbangan dalam urusan belajar. Qala al-Hakim, berkatalah Hakim, atau Hakim ini Hakim Tirmidzi atau siapa? Idza dhahabta ila Bukhara, kalau kamu pergi ke Bukhara, la ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immah. Ini sudah mengarah ke teknis bagaimana kalau antum mendatangi suatu daerah untuk belajar, itu jangan tergesa-gesa antum langsung duduk di majelis seorang guru atau duduk di pesantren atau lembaga, tapi diamati terlebih dahulu. Idza dhahabta ila Bukhara, padahal Bukhara masa itu adalah tempatnya ulama. Kalau kamu pergi ke Bukhara, la ta'jal fil ikhtilaf. Apa artinya la ta'jal fil ikhtilaf? Jangan tergesa-gesa untuk adzhab wal iyab, kelinteran kalau orang Jawa bilangnya, sana ke sini, datang silih berganti ke seorang guru terlebih dahulu. Wamkus syahroini, paling tidak kamu amati dulu, kamu jangan ngapa-ngapa dulu selama 2 bulan. Ya, ini 2 bulan ini bukan paten 2 bulan ya. Artinya harus ada masa di situ kamu lihat dulu lah, kiranya mana yang saya cocok dengan dia, mana yang sekiranya saya bisa mengikuti dia misalnya. Ya. Wamkus syahraini hatta tata'amal, sampai kamu perhatikan, wa takhtara ustadzan, sehingga kamu tepat dalam memilih, dalam menaruh pilihan pada seorang ustadz. Fa innaka, kenapa kalau tidak seperti itu? Fa innaka idza dhahabta ila alimin, karena kalau kamu pergi ke seorang alim,
wa bada'ta bis-sabaqi indahu, lalu kamu sudah memulai pelajaran bersama dia, rubbama la yu'jibuka darsuhu, bisa jadi metodologi dia mengajar itu tidak bikin kamu cocok. Fatatrukahu, lalu kemudian kamu tinggalkan begitu saja, wa tadhhaba ila akhar, lalu kamu pergi ke ulama yang lainnya, fala yubarakulaka fi ta'allumi, maka tidak diberkahi bagimu dalam belajar. Artinya penting menjaga perasaan guru. Kalau tergesa-gesa, kayaknya ini langsung ikut ke sini, enggak cocok ikut ke sana lagi, enggak cocok ikut ke sana, itu yu'dzil mu'allim. Mengganggu siapa? Guru. Artinya bisa menyakiti perasaan, membuat was-was. Fata'amal syahraini, maka perhatikan betul selama 2 bulan fi ikhtiyaril ustadzi, dalam memilih ustadz. Wasyawir, maka dari itu minta pertimbangan kakak-kakak kelas, tetangga, atau siapa yang antum kenal sudah pernah belajar di daerah tersebut, kira-kira recommended apa enggak, kira-kira saya bagusnya seperti apa. هذا النور شفاء صدور فاض وعطركم